gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi Kak Grace. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oke, lagu kedua. Di sini senang, di sana senang. Ayo kakek sebanyak 2 kali juga. Bangkit berdiri, sikat berdoa, kita nyanyi lagu Mari Masuk. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kali langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pemurah, sungguh kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami hari demi hari, sehingga saat ini dan menganugerahkan kabar kesukaan dari anak-Mu, Yesus Kristus, yang memberikan hidup yang kekal kepada kami.
Kami mohon ya Tuhan, agar firman-Mu yang kudus menjadi suluh dalam kehidupan kami. Tolonglah kami, agar dengan penuh sukacita kami senantiasa hidup di dalam terang firman-Mu, sampai akhir hidup kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, shalom adik-adik. Shalom semua. Shalom. Nah sekarang kakak, Bang Oge dan Bang Jos mau nyanyikan lagi satu lagu yang semangat. Apa Bang judulnya Bang? Lagu Yesus Pokok. Oh, Yesus oke. Pokok. Yesus Pokok Bang Agus. Berapa kali Bang? Sekali aja. Sekali aja, oke. Ayo Bang Agus. Kita nyanyikan Yesus Pokok sekali aja. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke, kita nyanyikan satu lagu lagi, judulnya Jangan Lelah. Berapa kali Bang Oge? Satu kali saja. Jangan satu kali Bang, dua kali. Dua Bang, kali, biar semangat. dua kali boleh. Ayo Bang Agus. Boleh. 1, 2, 3. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Rasakan tanah bergelombang, Timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di
atas dasar iman. Oke adik-adik, kita mau pengumuman dulu. Oke, pengumumannya adik-adik yang mau ikut untuk partisipasi kegiatan Natal kita, jangan lupa kirim video adik-adik ya. Nah, itu batasnya sampai tanggal 1 Desember ya. Jadi jangan lupa adik-adik. Jadi ngumpulnya itu sekarang dan paling lambat itu 1 Desember. Dan yang kedua, jangan lupa kirim foto absensi adik-adik sekolah minggu ke guru-guru sekolah minggu. Oke, kita mau mengakui iman rasul kita. Kita mulai dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Roh Kudus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, kita sebelum mendengarkan khotbah dari Kak Wina, kita nyanyikan satu lagu lagi. Baca kitab suci sekali aja ya Bang Agus. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Terima kasih. Halo adik di rumah. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya semuanya silakan siapkan Alkitabnya lebih dulu. Semuanya sudah? Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya adik-adik. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Yesus buat pagi hari ini yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami ucap syukur Bapa buat nafas kehidupan, buat kesehatan yang selalu melingkupi kami. Dan saat ini Bapa, kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Bapa dapat hidup di tengah kami semua. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin.
Oke adik-adik, firman Tuhan kita hari ini, siapkan Alkitabnya, diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Kakak tunggu 10 detik ya. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Semua yang sudah buka, nanti kita bacanya secara sama-sama ya. Kakak baca judulnya, semuanya silakan baca secara sama-sama. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lalu lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu beralihlah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil." Tidurlah kembali, lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku." Tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Lalu ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Bentar ya, Kak Win letakkan dulu Alkitabnya ya. Firman Tuhan hari ini berjudul yaitu Samuel terpanggil. Yuk adik-adik kita main tebak-tebakan yuk, tebak-tebakan suara hewan. Nanti jawab aja di rumah. Siapakah yang tahu suara hewan ini? Gung 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 gung, gung 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 gung. Hewan apa itu? Pintar, anjing. Yang kedua, hewan apakah ini? Meow, 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 meow. Ayo, hewan apa? Hewan kucing. Sekali lagi ya, sekali lagi. Hewan apakah ini? Wow, wow, wow. Hewan harimau. Adik-adik, pintar-pintar juga adik-adik kita rupanya semua tahu tentang suara-suara hewan. Karena sudah pada mengenal ya adik-adik, kita juga sudah mengenal Tuhan. Tapi apakah kita sudah mau melaksanakan karena Tuhan sudah memanggil kita? Ada yang tahu suara Tuhan? Nah, firman Tuhan hari ini lihat, ada seorang anak kecil yaitu bernama tadi siapa? Samuel. Samuel itu adik-adik, dia itu tinggal di bait Tuhan, di rumah perkemahan. Dan di sana ada seorang imam yang bernama Imam Eli. Imam Eli itu matanya udah kabur, dia sudah tua. Jadi Samuel di sana datang untuk membantu Imam Eli adik-adik. Dan suatu hari Samuel sedang tertidur bersama Imam Eli. Ada yang memanggil Samuel adik-adik. "Samuel, Samuel." Kaget kan si Samuel, suara siapa itu? Dia mendatangi si Imam Eli tersebut. "Bapak, apakah engkau memanggil aku?" "Tidak Samuel, tidurlah kembali anakku," katanya. Tidur lagi ya Samuel. Tiba-tiba ketika Samuel tidur, ada panggilan lagi. Tuhan memanggil lagi. Tapi Samuel tidak tahu itu suara siapa sebenarnya. Lalu dia bangun kembali dan dia menjumpai siapa tadi? Imam Eli. "Bapak, apakah engkau memanggil aku?" Terus apa kata si Imam Eli? "Tidak, tidurlah kembali anakku." Dan ketiga kalinya Samuel kembali tertidur dan dia mendapat panggilan dari Tuhan. "Samuel, Samuel." Dan Samuel sampai sekarang belum tahu itu suara siapa yang memanggil aku. Lalu dia menjumpai Imam Eli kembali untuk ketiga kalinya nih adik-adik. "Oh, Bapak, apakah engkau memanggil aku?" Disitulah terkejut Imam Eli. "Samuel,
itu Tuhan yang sudah memanggil. Nanti kalau misalnya Tuhan memanggil kembali, kamu jawablah, katakan bahwa kamu sudah mendengarkan Tuhan. Lalu Samuel oke, langsung pergi tidur kembali. Dan keempat kalinya Tuhan Allah kembali memanggil, yaitu Samuel, Samuel. Dan akhirnya Samuel pun menjawab, ya Bapa, aku telah mendengarnya. Bukan hanya mendengarnya loh adik-adik Samuel, tapi dia melaksanakan apa yang sudah dikatakan Tuhan untuk dirinya. Nah adik-adik, luar biasa ya Samuel ya. Tuhan datang memanggil dia dan dia siap untuk menjadi pelayan Tuhan. Terus bagaimana dengan kita adik-adik yang di rumah? Kak Wina, gimana memangnya suara Tuhan? Aku nggak tahu kayak mana Tuhan memanggil saya. Adik-adik, di dalam segala kehidupan kita, Tuhan selalu menuntun kita di langkah kehidupannya. Contohnya nih, misalnya di kelas ada pelajaran, misalnya pelajaran apa ya? Oh, pelajaran mewarnai nih adik-adik. Terus ada teman kita yang nggak membawa pensil warna, dia nggak bawa krayon, nggak bawa kelir. Sedangkan kita ada krayon, ada kelir sampai 24 warna, lengkap semuanya. Kita melihat teman kita nggak ada, pasti ada dalam pikiran kita nih. Misalnya di kartun-kartun, misalnya di sini ada gambar malaikat-malaikat Tuhan, di sini ada gambar iblis. Dalam hati kita berkata, misalnya namanya Sarah, datang si Tuhan, Sarah pinjamkan pensil warna tersebut sama dia. Datang sebelah, pasti ada dalam hati berkata lagi, jangan dikasih pinjam. Jangan dikasih pinjam pensil warnamu. Nanti pensil warnamu Sarah habis, rusak dibuat dia. Datang lagi sini, kasih pinjam. Terkadang di dalam kita menghadapi kondisi tersebut, adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mau meminjamkan sama teman kita yang membutuhkannya? Tentu harus, karena Tuhan sudah menuntun kita untuk menolong teman kita tersebut. Bukan hanya itu aja adik-adik, di lingkungan banyak. Di kehidupan kita saat ini, orang tua kita itu adalah wakil Tuhan adik-adik. Jadi ketika orang tua kita memberikan nasihat sama kita, tapi kita nggak melakukannya, sama saja adik-adik tidak mendengarkan suara Tuhan. Suara orang tua kita itu adalah salah satu suara Tuhan adik-adik. Kalau misalnya adik-adik tidak melakukannya, ya sia-sia dong firman Tuhan kita kalau begitu. Adik-adik dari sekarang harus ya mendengarkan nasihat orang tua, mau menolong teman kita yang susah. Jika kita memiliki barang yang lebih, alangkah baiknya kita meminjamkan sama dia. Tentu pasti dia senang kan adik-adik kalau kita meminjamkannya. Dia senang dan adik-adik pun senang, bahkan Tuhan Yesus pun senang. Dan kakak pun saat ini juga senang adik-adik, karena kakak bisa melihat nih, adik-adik semua sudah datang bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tandanya adik-adik semua sudah mendengarkan suara Tuhan loh. Suara Tuhan mengatakan jam 8 ada kebaktian sekolah minggu di YouTube GKPI. Dan semuanya adik-adik sudah menontonnya untuk ikuti kebaktian. Berarti adik-adik semua sudah mendengarkan suara Tuhan. Kak Wina kasih aplaus deh. Pintar semuanya. Dan minggu-minggu depannya selanjutnya adik-adik harus seperti ini ya. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Semuanya silakan ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita mau mengakhiri firman Tuhan kita hari ini. Kak Wina yang pimpin ya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu mendengar suara-Mu, bukan hanya mendengarkannya, tapi kami mau melakukannya. Pakailah kami Tuhan adik-adik sekolah minggu untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dadah. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom. Kita mau persembahan ya Kak Ida? Iya, Bu. Apa lagu kita Kak? Lagu kita bukan dengan kekuatan. Berapa kali, Bu? 2 ya? 2 kali ya. adik-adik. Masih duduk aja. Ayo bagus. Dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa
di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ayat persembahan bagi kita di minggu pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, maka berdasarkan apa yang tidak adamu. Demikian firman Tuhan. Mari kita kumpulkan persembahan kita. Oke. Sambil memberikan persembahan, lagu kita Segala Puji Syukur. 2 kali ya, Kak? Iya, Bu. 2 kali ya. Ayo, Bang. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Angkat tangannya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Adik-adik berdiri sekali lagi ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Angkat tangannya ya. Soraklah haleluya,
persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati, dengan senang hati. Marilah kita berdoa, doa yang diajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Sai tiomat tanganku, sai toguang, pai matos dosaku, ramotia, dan oloau mardalan sasadaan, sai momaale Tuhan berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalanku. Amin. Salam, Shalom, selamat hari Minggu semuanya. adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.